Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Pojogeo yang pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan latihan soal UTBK part yang ke-6. Nah, seperti apa pembahasan soal pada video kali ini? Yuk kita simak aja. Oke, langsung saja kita bahas latihan soal UTBK part yang ke-6. Nomor 1. Ya, sensus penduduk Indonesia yang dilaksanakan pada periode 15 Februari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 secara mandiri atau online melalui moda Computer Aided Web Interviewing atau CAWI berdasarkan metode pengumpulan datanya termasuk sistem A. Householder, B. De facto, C. Canvasser, D. De jure, E. Gabungan de facto dan de jure. Nah, kalau kita lihat soal ini, ya terdapat kata kunci yaitu sensus penduduk. Ya, kalau kita bicara sensus penduduk, berarti babnya adalah antroposfer. Nah, sensus penduduk sendiri sebenarnya adalah suatu proses keseluruhan dari pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penilaian data penduduk yang menyangkut antara lain ciri-ciri demografi, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah pada periode tertentu. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa yang namanya sensus penduduk itu meliputi proses pengambilan data secara keseluruhan, ya, kemudian dilakukan secara serentak, ya, pada seluruh wilayah, ya, di suatu negara dan pada periode tertentu. Dan biasanya sensus penduduk ini dilakukan pada tahun-tahun yang berakhiran angka 0, ya, atau dalam sebuah literatur ya disebutkan 10 tahun sekali gitu, ya. Nah, Indonesia sendiri ya setelah masa kemerdekaan, ya, pernah melakukan sensus penduduk ya mulai dari tahun 1960 ya 61 maaf 1961, kemudian 1971, kemudian 1980, 1990, kemudian 2000, 2010 dan 2020 ya. Jadi setelah kemerdekaan Indonesia telah melakukan sensus penduduk sebanyak 7 kali gitu. Nah, berdasarkan metode pengumpulan datanya, ya, sensus penduduk itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada householder, ya, yaitu sensus dilaksanakan dengan cara pengisian daftar pertanyaan, ya, atau angket oleh responden secara mandiri, ya. Nah, jadi contoh householder ini misalnya kita seperti yang dilakukan, ya, yaitu sensus penduduk secara online ya di Indonesia pada periode 15 Februari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 ya. Kita masuk ke situs BPS ya bps.go.id ya, kemudian kita masuk ke sensus penduduk di situ ya. Kita melakukan sensus secara mandiri ya dengan mengisi daftar pertanyaan atau angket ya di situs BPS. Nah, itu namanya sensus householder ya. Nah, kalau canvasser ya, yaitu sensus dilaksanakan dengan cara pengisian daftar pertanyaan atau angket oleh petugas sensus melalui wawancara gitu. Ya, jadi kalau householder itu kita mengisi secara mandiri ya daftar pertanyaannya, sedangkan kalau canvasser itu yang mengisi adalah petugas sensus ya melalui metode wawancara gitu ya. Nah, karena di soal ini bicara tentang sensus secara mandiri atau online ya, maka jawabannya adalah householder gitu ya. Nah, kalau de facto ya yang B ya, de facto itu artinya pembagian atau metode ya pembagian sensus ya berdasarkan domisilinya ya. Jadi kalau de facto yaitu sensus penduduk ya dilakukan pada penduduk-penduduk yang secara fakta keberadaan berada dalam wilayah yang bersangkutan ya, tetapi yang disensus itu bukan yang domisili aslinya ya. Jadi misalnya saya orang Depok ya, kemudian saya pergi ke Jakarta. Nah, ketika di Jakarta kebetulan ada sensus ya, maka saya disensus secara de facto karena saya bukan orang asli Jakarta ya. Tetapi bagi penduduk-penduduk yang secara domisili asli ya tinggal di Jakarta itu tidak disensus secara de facto ya, tetapi disensus secara de jure ya karena berdasarkan domisili aslinya yaitu di penduduk Jakarta gitu ya.
Oke, jadi nomor 1 jawabannya yang A. Nah, kemudian nomor 2 ya. Komponen peta yang berfungsi untuk memberikan keterangan dari simbol-simbol agar lebih mudah dipahami dan dibaca adalah A. Orientasi, B. Inset, C. Lettering, D. Legenda, E. Indeks ya. Nah, di sini ada kata kunci yaitu bicara tentang peta ya, berarti babnya adalah pengetahuan peta. Nah, kemudian subbab yang dibahas adalah tentang komponennya, ya komponen peta atau unsur-unsur kelengkapan yang terdapat di dalam sebuah peta itu sendiri, ya. Nah, setidaknya ya sebenarnya komponen peta itu ada banyak ya, cuma setidaknya kita dapat melihat ya beberapa komponen peta yang penting ya yang harus ada dalam sebuah peta. Yang pertama sudah pasti ada judul ya, judul ini berfungsi untuk menyajikan informasi tema peta utama ya. Jadi dari judul kita bisa tahu jenis petanya apa ya, kemudian berbicara tentang temanya apa gitu. Apakah tema administrasi ataukah tema geologi, tema geomorfologi, tema curah hujan ya. Kemudian apakah termasuk jenis peta umum ataukah jenis peta khusus ya dan seterusnya. Ya, itu adalah fungsi judul. Nah, kemudian yang kedua ada orientasi ya, di mana orientasi ini berfungsi untuk mengetahui arah mata angin ya. Apakah nanti arah mata anginnya berupa satu ya, misalnya hanya arah utara aja ataupun bisa 4 ya, utara, timur, selatan, barat ataukah bisa 8 ya. Utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut ya dan seterusnya gitu. Itu adalah fungsi orientasi. Kemudian skala. Skala adalah perbandingan antara JP atau jarak peta dengan jarak sebenarnya atau JS di permukaan bumi ya. Nanti jenis skala macam-macam, ada skala angka ya atau numerik ya, ada skala garis atau batang ya, kemudian ada skala inci ya atau skala verbal ya dan seterusnya gitu. Nah, kemudian yang keempat ada legenda ya. Legenda ini merupakan komponen peta yang berfungsi untuk menunjukkan keterangan dari simbol ya, makanya nanti dalam komponen peta juga terdapat simbol ya. Simbol sendiri adalah wujud representasi atau perwakilan objek di permukaan bumi ya. Nanti simbol bisa dibagi berdasarkan wujudnya, misalnya ada piktorial, ada geometrik ya. Nah, masing-masing piktorial dan geometrik itu bisa dibagi lagi menjadi simbol titik, simbol garis, simbol area ya dan seterusnya gitu. Nah, kemudian nomor 6 ada warna. Ya, warna merupakan wujud objek ya yang tampak dengan menggunakan spektrum tampak ya, apakah warnanya biru, hijau, merah ataupun gabungannya gitu ya. Kemudian yang ketujuh ada inset ya, menunjukkan lokasi relatif atau lokasi suatu wilayah berdasarkan kedudukan terhadap wilayah sekitarnya yang lebih luas ya. Nah, kemudian ada garis astronomis yang menunjukkan lokasi absolut atau lokasi yang mutlak atau pasti berdasarkan parameter yang pasti ya, seperti koordinat lintang dan koordinat bujur gitu. Kemudian 9 ada lettering atau sistem atau tata nama penulisan pada peta ya, apakah nanti gotik ya ataukah italik ataukah Roman atau Times New Roman ya atau Romawi gitu ya. Nah, kemudian sumber dan tahun pembuatan peta ya untuk menunjukkan keabsahan ya dan kekinian informasi dari peta yang disajikan ya. Dari mana sumbernya ya, sah atau tidak, kemudian tahun pembuatannya kapan ya. Petanya merupakan peta yang terbaru ataukah lama ya dan seterusnya. Itu bisa dilihat dari sumber dan tahun pembuatan peta. Kemudian yang 11 ada garis tepi ya berfungsi untuk mengetengahkan letak objek ya agar tampilan petanya baik ya dan bagus gitu ya dan estetik ya gitu. Ini minimal 11 komponen peta yang harus ada ya gitu. Nah, ini misalnya ya saya punya sebuah peta ya, yaitu peta administrasi Kecamatan Purworejo Klampok ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya yang disebut judul itu yang paling atas ya sudah pasti gitu, walaupun di beberapa peta ya itu judulnya bisa di bawah gitu ya, cuma yang standar ya adalah di atas gitu ya. Nah, kemudian ada orientasi atau arah mata angin ya, utara, timur, selatan, barat ya. Kemudian ada skala ya, ada skala angka di situ ya 1/50.000 ataupun ada skala garis ya atau grafik ya gitu. Kemudian ada legenda merupakan keterangan dari simbol ya. Kemudian di sini ada simbol ya, simbol garis di situ, ada jalan lain, jalan lokal ya, jalan kolektor ya dan seterusnya.
Kemudian ada inset, ya, berfungsi untuk menunjukkan letak relatif atau lokasi relatif, ya. Kemudian ada garis tepi, ya. Kemudian ada sumber dan tahun pembuatan, ya. Di situ sumber PTRBI 1/25.000, ya, disalin oleh Putut Prabowanto misalnya, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada garis astronomis, ya, baik garis lintang maupun garis bujur, ya. Kemudian ada lettering, ya. Di situ ada huruf-huruf, ya, bisa gotik, ya, bisa italik, bisa Roman, ya, atau Romawi, ya, nanti bisa yang kapital, ya, kemudian bisa yang non kapital gitu, ya. Itu ada standarnya, ya. Oke. Nah, karena pada soal ini yang ditanya adalah komponen peta yang berfungsi untuk memberikan keterangan dari simbol-simbol, maka jawabannya adalah legenda gitu. Ya, legenda menunjukkan keterangan dari simbol, ya, seperti itu. Oke. Lanjut nomor 3, ya. Interaksi keuangan antara desa dengan kota sebagai suatu gejala geografis dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, ya, melalui apa? Ya, A, B, C, D, E gitu, ya. Nah, kalau kita bicara interaksi keuangan antara desa dengan kota, berarti sudah pasti babnya adalah interaksi keuangan, ya, desa dengan kota, ya. Nah, kemudian di sini kata kunci kedua yaitu pendekatan kuantitatif, ya. Jadi yang namanya teori interaksi keuangan atau interaksi keuangan sendiri sebenarnya bisa dihitung dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, ya, melalui teori interaksi keuangan. Nah, sebenarnya ada banyak teori interaksi keuangan, cuma yang sering muncul di soal-soal PTN, ya. Biasanya ada 3, ya. Yang pertama adalah model gravitasi atau disebut gravitation model, ya. Kemudian ada teori titik henti atau breaking point teori. Kemudian yang ketiga ada indeks konektivitas atau connectivity index, ya. Nah, model gravitasi atau gravitation model ini fungsinya adalah untuk menghitung besar atau kekuatan interaksi, ya, antara dua wilayah, ya, atau antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, ya. Di mana model gravitasi ini dirumuskan dengan, ya, IAB sama dengan PA kali PB dibagi JAB kuadrat, ya. Nah, di mana IAB adalah interaksi antara kota A dengan kota B, kemudian PA sendiri penduduk kota A, PB penduduk kota B, dan JAB adalah jarak antara kota A dan kota B gitu. Ya. Nah, kemudian ada teori titik henti atau breaking point teori, ya, di mana teori ini berfungsi untuk menghitung titik henti, ya, di antara dua tempat, ya, di mana titik henti ini memiliki interaksi yang paling besar, ya. Nah, teori titik henti itu dirumuskan dengan THB sama dengan JAB dibagi 1 plus akar PA dibagi PB, ya. Di mana THB adalah titik henti dari kota B atau penduduk yang terkecil, ya, dalam konteks ini, ya. Kemudian JAB adalah jarak antara kota A dan kota B. PA sama dengan penduduk di kota A atau penduduk yang terbesar. Kemudian PB, ya, penduduk di kota B atau penduduk yang terkecil, ya, gitu. Nah, kemudian ada indeks konektivitas atau connectivity index, ya, yang berfungsi untuk menghitung keterhubungan, ya, antar kota-kota, ya, dalam sebuah wilayah, ya. Di mana indeks konektivitas ini, ya, dihitung dengan menggunakan rumus, ya, indeks beta, ya, sama dengan E per V, ya, di mana beta adalah indeks konektivitas, E-nya adalah edge atau garis atau jalan, kemudian V-nya adalah vertex atau titik atau kota, ya, seperti itu. Nah, sehingga jawaban dari soal ini, ya, karena yang ditanya adalah interaksi keuangan, ya, maka jawabannya adalah yang A, ya, gravitation model atau model gravitasi dan connectivity index atau indeks konektivitas, ya. Nah, sedangkan kalau yang concentric theory ini, ya, yang B, ya, ini merupakan teori pola ruangan kota, ya, oleh Ernest Watson Burgess, ya. Ini juga sudah saya bahas di teori pola ruangan kota. Nanti bisa dilihat pada teori, ya, pada video teori pola ruangan kota, ya. Kemudian multiple nuclei theory ini juga mengenai teori pola ruangan kota oleh Council de Harris dan Edward Ullman, ya, ini juga sudah saya bahas pada video teori pola ruangan kota, nanti bisa dilihat saja. Kemudian kalau growth pole theory ini merupakan teori kutub pertumbuhan, ya, yang dikemukakan, ya, oleh François Perroux, ya, pada tahun 1955, ya. Kemudian push pull theory ini merupakan teori migrasi, ya, yang dikemukakan oleh Everett Ashley, ya, gitu. Oke.
Nah, kemudian nomor 4 ya. Nah, wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana gempa bumi adalah ya A, B, C, D, E di situ ya. Nah, kalau kita bicara tentang bencana gempa bumi ya berarti babnya adalah bencana dan mitigasi bencana alam ya. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu dulu ya kalau bicara tentang bencana dan mitigasi bencana alam ya maka kita harus pahami ya teori atau konsep tentang letak geologis Indonesia ya karena bagaimanapun ya bencana gempa bumi ini diakibatkan oleh posisi geologis Indonesia. Nah, di mana posisi atau letak geologis Indonesia itu merupakan pertemuan dari 3 lempeng besar dan 1 lempeng minor ya, yaitu lempeng Eurasia atau Eurasian Plate di sini ya. Kemudian ada Indian Australian Plate atau lempeng Indo-Australia atau Hindia Australia ya. Kemudian ada lempeng Pasifik di sini ya. Kemudian ada lempeng Filipina ya. Jadi lempeng minornya adalah lempeng Filipina gitu. Ya. Nah, akibat dari tumbukan 3 lempeng mayor ya Pasifik, Eurasia dan India dan 1 lempeng minor yaitu lempeng Filipina, maka di Indonesia terbentuk ya sistem jalur pegunungan ya. Nah, ya 2 jalur pegunungan muda yaitu ada Sirkum Mediterania di mana Sirkum Mediterania ini terdiri dari ya ada busur dalam atau inner arc ya yang merupakan busur vulkanis ya. Jadi gempa yang diakibatkan merupakan gempa-gempa vulkanik ya akibat adanya aktivitas magma dari dalam bumi ya yang membentuk struktur kerucut vulkanik ya atau gunung api. Nah, busur dalam ini terdiri dari satu ada busur Sumatera Jawa ya. Jadi mulai dari ujung Sumatera ya, ya utara Sumatera ya misalnya Gunung Sinabung hingga ke selatan ya Sumatera ya itu merupakan jalur gunung api atau busur vulkanik ya hingga ke Pulau Jawa gitu. Ya, banyak gunung api di Pulau Jawa ya, Merapi, Merbabu, Semeru ya dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ada busur Kepulauan Nusa Tenggara, yaitu juga termasuk busur dalam atau inner arc yang merupakan busur vulkanik ya. Nah, busur Kepulauan Nusa Tenggara ya mulai dari NTB, NTT gitu ya. Nah, itu namanya busur Kepulauan Nusa Tenggara ya. Nah, kemudian ada busur Banda ya. Jadi busur dalam itu berakhir di busur Banda ya atau Bandasi di sini ya. Nah, membelok ya ke bawah ya ke apa gunung api di bawah laut ya di Laut Banda gitu ya. Nah, kemudian busur luar atau outer arc ya atau disebut juga busur non vulkanik ya, itu contohnya adalah Pulau Simelu, ya, Pulau Nias, ya, Kepulauan Mentawai, Enggano, ya, pulau-pulau di bawah laut sebelah selatan Pulau Jawa dan Kepulauan Nusa Tenggara, ya. Jadi di bagian barat Sumatera ya ini ada pulau-pulau ya pulau-pulau kecil ya mulai dari Simelu, Nias, Mentawai, Enggano dan seterusnya, kemudian ke selatan Pulau Jawa gitu ya. Ini merupakan busur non vulkanik. Ya, makanya gempa yang diakibatkan juga gempa non vulkanik ya, terutama gempa tektonik ya akibat dari subduksi ya, akibat dari subduksi ya atau penunjaman lempeng lempeng tektonik ya, itu dari lempeng Indo-Australia menunjam lempeng Eurasia gitu ya. Nah, kemudian ada Sirkum Pasifik yang terdiri dari jalur pegunungan api di Halmahera, ya Maluku Utara, ya, kemudian Sulawesi dan Kepulauan Sangir Talaut gitu. Ya, jadi busur-busur vulkanik ya di sebelah sini ya Sulawesi, Halmahera, Maluku gitu ya. Nah, ya itu rawan gempa vulkanik ya gitu. Itu merupakan jalur dari Sirkum Pasifik gitu. Oke. Nah, sehingga soal ini jawabannya adalah yang D ya. Ada Nias ya. Tadi Nias merupakan busur luar atau outer arc ya, busur non vulkanik dia. Gempa yang diakibatkan adalah gempa tektonik ya. Nah, kemudian ada Lombok. Lombok ini merupakan bagian dari busur Kepulauan Nusa Tenggara ya, yaitu di Nusa Tenggara Barat ya. Kemudian ada Maluku Utara ya, itu merupakan bagian dari Sirkum Pasifik ya, Halmahera di sini ya atau Maluku Utara gitu ya. Oke. Nah, kemudian nomor 5 ya.
Nah, di sini ada soal ya, perhatikan uraian berikut ini ya. Teori ini menyatakan bahwa kebanyakan kota-kota besar tidak tumbuh dalam ekspresi ruangan yang sederhana ya, yang hanya ditandai oleh satu pusat kegiatan saja. Namun terbentuk sebagai suatu produk perkembangan dan integrasi yang berlanjut terus-menerus dari sejumlah pusat-pusat kegiatan yang terpisah satu sama lain ya dalam suatu sistem perkotaan. Nah, di mana setiap pusat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan atau growth point. Ya, teori pola keruangan kota yang dimaksud pada uraian di atas dikemukakan oleh siapa, gitu ya. Nah, kalau kita bicara kota, berarti babnya adalah pola keruangan kota. Kemudian di sini ada kata kunci berikutnya yaitu tentang teori pola keruangan kota. Ya. Nah, teori pola keruangan kota sebagaimana yang pernah saya bahas di video teori materi ya, video materi teori pola keruangan kota ya, nanti bisa dilihat saja ya. Itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada teori konsentris ya oleh Ernest Watson Burgess ya tahun 1924. Kemudian ada teori sektor ya dari Homer Hoyt tahun 1939. Kemudian ada teori multipusat ya oleh Council D. Harris dan Edward Ullman pada tahun 1945. Nah, karena di soal ini ada kata kunci di uraiannya ya atau di wacananya, di sini ada sejumlah pusat-pusat kegiatan gitu. Ya, berarti dengan kata lain ya teori ini bicara tentang pusat yang banyak ya. Jadi bukan satu pusat. Nah, ya pusat-pusat yang banyak ya karena sejumlah pusat-pusat kegiatan ya. Maka teorinya adalah teori multipusat ya atau multiple nuclei ya oleh Harris dan Ullman ya. Di mana struktur tata ruang kotanya adalah seperti ini gitu ya. Nah, ada nomor 1 ya, ada nomor 2 gitu ya. Ya 1 ya 2 3 4 5 ya 6 7 8 9 ya. Nah, nomor satunya adalah Central Business District atau kawasan pusat bisnis ya atau CBD ya. Kemudian nomor 2-nya Wholesale Light Manufacturing ya atau perdagangan dan manufakturingan ya. Kemudian nomor 3-nya adalah Low Class Residensial gitu atau pemukiman kelas rendah. Kemudian ada Middle Class Residensial, pemukiman kelas menengah, High Class Residensial, pemukiman kelas atas ya. Heavy Manufacturing berarti industri berat ya, kawasan industri berat. Kemudian ada OBD Outlying Business District ya, kawasan usaha tepian. Ada Residential Suburb atau pemukiman tepian kota. Kemudian ada Industrial Suburb ya atau industri tepian kota gitu. Ya, ini adalah teori multipusat atau multiple nuclei yang dikemukakan oleh Council D. Harris dan Edward Ullman ya, sehingga nomor 5 ini jawabannya yang E gitu. Oke, kalau yang Ernest Watson Burgess ya tadi sudah teori konsentris, Homer Hoyt teori sektor, Walter Christaller ini pencetus teori pusat pelayanan atau tempat pusat, Central Place Theory ya pada tahun 1933. Kemudian Louis Mumford ini seorang sosiolog perkotaan ya yang mengembangkan teori six stage theory ya. Teori 6 tingkatan ya dari perkembangan suatu kota secara kualitatif ya, mulai dari eopolis, polis ya, kemudian metropolis ya, megapolis ya, tiranopolis, nekropolis ya, seperti itu ya. Oke. Nah, itu saja pembahasan pada video latihan soal ya pada kali ini ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.